Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Sri, di program Belajar di Rumah Pasti Bisa. Baik, adik-adik, sahabat edukasi, kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 7 dengan topik unsur kebahasaan teks fabel. Pada pembelajaran sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang teks fabel, tapi berkaitan dengan tema struktur teks fabel. Nah, unsur kebahasaan dalam teks fabel ini, seperti juga teks-teks yang lain, merupakan unsur kebahasaan yang biasa digunakan dalam mengembangkan sebuah teks. Nah, dengan mempelajari unsur kebahasaan, diharapkan kita semakin bertambah dalam keterampilan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, baik siswa di rumah, berikutnya dalam teks fabel ada beberapa unsur kebahasaan yang biasa digunakan atau yang disebut dengan kaidah kebahasaan dalam teks cerita fabel. Sebelum Ibu sampaikan apa saja unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita fabel, berikut kaidah kebahasaan atau yang biasa disebut dengan unsur kebahasaan ini merupakan ciri bahasa yang digunakan dalam sebuah teks cerita seperti fabel. Nah, apa saja unsur-unsur kebahasaan tersebut? Nah, berikut unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks cerita fabel. Yang pertama ada kata kerja, yang kedua ada kata sandang, yang ketiga ada kata keterangan waktu dan tempat, dan yang keempat penggunaan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan waktu. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan apa saja contoh-contoh penggunaan unsur kebahasaan di dalam sebuah cerita fabel. Yang pertama, penggunaan kata kerja dalam teks fabel. Kata kerja dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi dua, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Apa itu kata kerja transitif dan intransitif? Kata kerja transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam sebuah kalimat. Misalnya, memegang, mengangkat. Nah, contoh dalam kalimatnya, semut memegang erat-erat ranting itu. Nah, di situ ada kata memegang dan semut merupakan subjek, sedangkan memegang predikat. Dan di sini tidak ada objek karena frase erat-erat ranting itu merupakan keterangan, ya, jadi bukan objek. Ranting itu objek, ya. Sedangkan kata berikutnya, kalimat berikutnya, contohnya, kupu-kupu mengangkat ranting yang dipegang semut. Di sini kata kerjanya masih menggunakan kata kerja aktif, artinya memerlukan objek. Objeknya di sini adalah ranting. Nah, selanjutnya kata kerja aktif intransitif. Nah, ini baru. Kata kerja aktif intransitif ini merupakan kata kerja yang tidak memerlukan objek. Jadi kebalikan dari kata kerja aktif transitif, ya. Kalau kata kerja aktif transitif tadi adalah kata kerja yang memerlukan objek, sedangkan kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya pergi, diam, makan. Ya. Contoh di dalam kalimatnya, semut mengejek kepompong yang tidak bisa pergi kemana-mana. Setelah kata pergi di situ tidak ada objek karena langsung terdapat keterangan, kata keterangan kemana-mana. Berikutnya contoh yang kedua, kepompong itu hanya terdiam. Nah, di situ ada kata terdiam dari kata dasar diam. Ya. Di belakang kata terdiam tidak terdapat frase lain atau kata lain. Nah, itu yang disebut dengan kata kerja aktif intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Berikutnya, unsur kebahasaan yang kedua yang digunakan dalam cerita fabel adalah penggunaan kata sandang.
Ya. Di sini kata sandangnya adalah si dan sang. Penggunaan kata sandang si dan sang ini sering digunakan dalam cerita narasi, dalam hal ini adalah fabel. Ya. Kata sandang ini merupakan kata yang tidak mempunyai arti, namun menjelaskan nomina, ya, atau kata benda yang berfungsi sebagai pengiring dan mengikuti sebuah kata tertentu. Nah, untuk penggunaannya, sahabat edukasi, penggunaan kata sandang ini harus terpisah dengan kata yang diikutinya. Nah, berikut akan dicontohkan penggunaan kata sandang, ya. Kemudian selain dipisah penggunaannya, juga ditulis dengan menggunakan huruf kecil atau tidak menggunakan huruf kapital. Kecuali kata sandang tersebut diletakkan di awal kalimat. Jika kata sandang diletakkan di awal kalimat, maka penulisannya tetap harus menggunakan huruf kapital. Nah, berikut contoh penggunaan kata sandang si dan sang pada cerita fabel. Contoh yang pertama, akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, di situ perhatikan penulisan kata sang, ya. Sang semut di situ tidak menggunakan huruf kapital. Ya, berikutnya contoh yang kedua masih penggunaan sang. Nah, di sini perbedaannya penggunaan kata sang di awal kalimat. Di situ sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Penulisan kata sang di situ menggunakan huruf kapital pada awal hurufnya karena terletak di awal kalimat. Berikutnya contoh yang ketiga, penggunaan kata sandang si. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Nah, di situ penulisan kata si menggunakan huruf awal S kapital karena terletak di awal kalimat. Sama dengan penggunaan kata sandang sang. Ya. Jika terletak di tengah kalimat, maka penulisan kata sandang si menggunakan huruf S kecil atau tidak kapital. Unsur kebahasaan yang ketiga dalam teks cerita fabel. Di sini untuk yang ketiga adalah penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Nah, dalam cerita fabel, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu ini digunakan untuk menghidupkan suasana. Sebetulnya tidak hanya di dalam cerita fabel, di hampir semua cerita narasi atau teks narasi menggunakan kata keterangan tempat dan waktu, ya. Baik itu cerpen, novel, ya, atau cerita-cerita narasi yang lain. Di sini di dalam teks fabel, kata keterangan waktu yang digunakan biasanya adalah kata depan, ya, kata depan di, kemudian ada kata depan ke, ya, yang penulisannya harus terpisah dengan kata yang diikutinya. Berikutnya ada kata keterangan tempat dan waktu, yaitu kata pada, ya, kata depan pada. Nah, kata ini juga digunakan untuk menunjukkan informasi mengenai waktu yang terjadi atau yang ada di dalam sebuah cerita. Ya. Biasanya waktu itu menunjukkan proses terjadinya suatu peristiwa di dalam sebuah cerita. Berikutnya contoh-contoh penggunaan kata depan dalam teks cerita fabel. Di sini contoh yang pertama, dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Di dalam teks 1 itu, contoh 1, saya beri tanda merah pada kata di kalimat dikisahkan. Di situ bukan merupakan kata depan, maka penulisannya tidak dipisah. Ya. Sedangkan di pada kata sebelum taman itu dipisah karena merupakan kata depan. Kemudian ada frase pada suatu hari. Nah, itu menunjukkan keterangan waktu.
pada suatu hari yang cerah. Berikutnya untuk contoh yang kedua. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Di situ ada cetak merah pada kata pada, kemudian pagi. Nah, di situ menunjukkan keterangan waktu. Kemudian ada lagi kata depan di lagi, kita bertemu dengan kata depan ke dan kata depan di yang menunjukkan tempat. Berikutnya untuk contoh yang ketiga, ada kalimat si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kita bertemu lagi dengan kata depan di. Berikutnya untuk contoh yang keempat, masih dengan kata depan di, kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Nah, bagaimana adik-adik sahabat edukasi? Sudah jelas mengenai penggunaan kata depan di dan ke, kemudian kata depan pada unsur kebahasaan teks fabel. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya. Berikutnya adalah unsur kebahasaan yang keempat dalam cerita fabel. Unsur kebahasaan yang keempat dalam cerita fabel adalah penggunaan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan waktu. Dalam cerita fabel juga biasanya digunakan konjungsi atau kata hubung, ya. Begitu juga dengan teks-teks yang lain, sudah pasti kalian akan menemukan konjungsi-konjungsi atau kata penghubung, ya, untuk menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain atau antara paragraf satu dengan paragraf yang lain, ya. Namun perbedaannya adalah jenis-jenis kata penghubung yang digunakan dalam setiap teks itu berbeda-beda, ya. Di sini dalam sebuah teks fabel, kata penghubung yang digunakan biasanya adalah kata penghubung yang menunjukkan waktu, ya, menunjukkan waktu. Ya. Contohnya di sini adalah kata penghubung atau konjungsi lalu atau sama dengan kemudian ada setelah dan akhirnya. Nah, kata hubung lalu dan kemudian ini digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra kalimat atau bisa diletakkan di tengah kalimat, artinya menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain atau frase yang satu dengan frase yang lain. Bisa juga digunakan untuk menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Berikutnya kata hubung atau konjungsi akhirnya. Di sini ada kata akhirnya, biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam sebuah teks, seperti halnya teks cerita fabel. Nah, berikut contoh-contoh penggunaannya di dalam kalimat. Setelah itu, kuda kembali bersembunyi di dalam semak-semak. Di situ ada konjungsi atau keterangan setelah itu, ya, kata hubung setelah itu. Perhatikan tanda merah, ya, yang dicetak merah. Di situ menunjukkan waktu setelah berlangsungnya keadaan, ya, atau ada perubahan waktu di situ antara waktu sebelumnya dan waktu yang sedang berlangsung. Kemudian contoh yang kedua, lalu sang semut memegang erat ranting itu. Nah, pada contoh yang kedua ada kata hubung lalu. Di situ juga menunjukkan bahwa ada perpindahan waktu antara waktu sebelumnya dengan waktu yang sedang berlangsung. Berikutnya yang ketiga, kemudian juga sama, ya, maknanya dengan lalu. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Di situ ada kata penghubung kemudian atau konjungsi kemudian yang menyatakan waktu. Jadi waktu, perpindahan waktu antara sebelumnya dengan yang sedang berlangsung.
Dan yang terakhir keempat ada konjungsi atau kata penghubung akhirnya. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Nah, di sini kata hubung akhirnya ini digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat atau paragraf di dalam sebuah teks. Nah, bagaimana sahabat edukasi, adik-adik sekalian, ya, unsur-unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks cerita fabel ini cukup mudah bukan? Hanya sedikit ya, tidak terlalu banyak, tidak seperti teks-teks yang lain. Baik anak-anakku sekalian, Ibu simpulkan kembali pembelajaran tadi ya mengenai unsur kebahasaan yang digunakan dalam cerita fabel ya anak-anak. Nah, yang pertama tadi anak-anak ingat kan? Yang pertama unsur atau kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama, ingat adik-adik apa tadi? Yang pertama adalah kata kerja, ya, betul. Nah, kata kerja dalam cerita fabel dibagi menjadi berapa? Masih ingat kan? Ya, ada 2 kata kerja. Yang pertama, kata kerja transitif. Dan yang kedua, kata kerja intransitif. Nah, masih ingat juga kan apa itu kata kerja transitif dan intransitif? Ya, kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, di sini ada objek. Sedangkan intransitif tidak memerlukan objek. Ya, tuh. Untuk contoh-contohnya masih ingat juga kan? Ya. Berikutnya, unsur kebahasaan yang kedua. Masih ingat adik-adik? Ya. Unsur kebahasaan yang kedua adalah kata sandang, ya, penggunaan kata sandang. Ya, kata sandang yang digunakan di sini adalah kata sandang, si, dan sang. Nah, masih ingat juga bagaimana penulisannya? Ya. Penulisan kata sandang. Terpisah dengan kata yang diikutinya. Kemudian menggunakan huruf kecil, kecuali jika diletakkan pada awal kalimat. Ya. Baik, cukup jelas adik-adik? Berikutnya yang ketiga. Unsur kebahasaan yang ketiga, masih ingat kan adik-adik? Ya. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata keterangan. Ya. Di sini kata keterangannya adalah kata keterangan waktu ya adik-adik. Keterangan waktu dan tempat. Contohnya adalah
penggunaan kata ya. Di, kemudian ada kata depan ke. Nah, di situ. Kemudian ada juga penggunaan kata depan pada. Berikutnya, yang keempat atau terakhir adalah konjungsi atau kata hubung. Penggunaan konjungsi atau kata hubung di sini masih ingat kata hubung yang menyatakan waktu. Ya. Contohnya adalah lalu, kemudian, ada akhirnya, ya. Ya. Kemudian ada juga setelah. Ya. Untuk penggunaan dalam kalimat, masih ingat kan adik-adik? Iya. Baik. Ya. Baik adik-adik di rumah, demikian mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian pahami dengan baik, dapat bermanfaat untuk pembelajaran pada materi berikutnya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat.